Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jagat Horor. Untuk hari ini kami akan membawakan kisah lanjutan dari karya Bang Aras Anggoro yang berjudul Teror Mistis Dua Pendaki di Gunung Ciremai, versi Ayu, lanjutan dari versi Adi. Sebelum dimulai, mari kita berdoa dulu. Ini dia kisahnya. Punggung terakhir orang-orang itu lenyap di telan kabut. Begitupun jenazah Adi. Aku langsung ambruk ke tanah. Dadaku terasa sesak dan sakit. Sudah tak kupedulikan lagi nyeri di perutku. Segala sakit di tubuhku, aku sudah tak peduli apapun. Semua ini tiba-tiba menjadi terasa sia-sia. Orang itu berdiri di depanku. Rokok terselip di bibirnya. Ku pejamkan mataku yang tak mau berhenti mengeluarkan air mata, bersiap untuk mendengar caci makinya, sindirannya, atau bahkan ledakan amarahnya. Aku sudah siap. Ingat omongan gua tadi di bawah. Suara orang itu terdengar lembut, tak seperti biasanya. Aku membuka mataku dan melihatnya tengah menghisap dalam rokoknya. Setan akan terus mengganggu dengan beragam cara. Kalau hanya penampakan gak mempan, mereka akan merubah strategi, menipu, memfitnah, menjatuhkan iman, menghancurkan mental. Sambungnya lagi. Adi bang, ucapku di antara isak tangis. Tujuan lo udah deket. Mereka gak nyangka kalau lo ternyata lumayan juga. Gak mempan dengan cuma sekedar penampakan. Jawabnya masih dengan nada lembut yang sama. Jadi, keranda Adi tadi. Suaraku bergetar dipenuhi harapan. Terus lo percaya? Tanyanya dengan santai. Orang itu kembali menghisap dalam rokoknya. Sebelum dia kembali menambahkan, jangan pernah percaya pada setiap tipu daya setan. Aku menangkap dengan jelas maksud ucapannya. Beban berat seakan lepas begitu saja dari tubuhku. Aku sungguh-sungguh bersyukur orang ini ada bersamaku saat ini. Udah nangisnya, berdiri. Ayo jalan lagi, ucapnya orang itu. Nada ketusnya sudah kembali. Entah mengapa, aku merasa gembira mendengar nada itu kali ini. Semangatku boleh kembali, namun staminaku kembali ambruk di tengah tanjakan Bapatere. Tubuhku bersimbah peluh, tangan dan kakiku gemetar. Beberapa kali aku terpeleset dari pijakan. Entah bagaimana nasibku, andai tak sempat berpegangan pada akar. Tak hanya fisik, mentalku pun semakin ciut akibat terus diteror geraman-geraman rendah dan nafas berat harimau di balik selubung kabut. Jika aku selamat hari ini, aku percaya tubuhku pasti akan tumbang berhari-hari. Di ketinggian ini, semua jadi serba salah. Istirahat sebentar, tubuhku langsung membeku, dibekap hawa dingin. Jika bergerak, seluruh sendi di tubuhku berteriak. Tapi tak ada jalan lain. Aku memang harus terus bergerak. Dengan sisa tenaga yang ada, dengan susah payah akhirnya aku mampu mencapai ujung tanjakan. Paru-paruku terasa terbakar. Orang ini tak bergerak seperti yang biasa dia lakukan. Jika aku sudah mendekat, mungkin memberiku waktu untuk memulihkan staminaku yang sudah di ujung tanduk. Dengan nafas megap-megap, kubaringkan tubuhku di tanah. Kilasan peristiwa sejak kemarin berputar kembali dalam benakku. Mengapa aku melakukan perbuatan sebodoh itu kemarin? Kenapa harus Adi yang menerima imbasnya? Kenapa bukan aku saja? Jika terjadi sesuatu pada Adi, aku tak akan bisa memaafkan diriku sendiri. Kulirik orang itu yang sedang duduk di sebelah batu, masih dengan rokok di tangannya.
Lalu orang ini muncul di tiap dan waktu yang sangat tepat. Siapa orang ini sebenarnya? Kenapa dia mau menolong orang menyebalkan sepertiku? Dan diriku sendiri yang lebih baik menahan pipis hingga pagi daripada harus ke kamar mandi jam 2 pagi. Sekarang tiba-tiba harus masuk ke perut Gunung Ciremai seorang diri. Aku sendiri sukar memahami. Adi pasti tak akan percaya saat aku ceritakan ini besok. Bang, apa? Jawabnya cepat tanpa melihat padaku. Angin dingin mengalir lembut mengelus pipiku ketika aku bingung bagaimana untuk merangkai kata. Maafin gue, Bang. Semua karena gue. Aku tak mampu melanjutkan kalimat yang sudah susah payah aku rangkai dalam kepala. Air mataku keburu tumpah. Akhirnya, ucap orang itu pendek saja. Gue khilaf kemarin, Bang. Sama sekali bukan kesengajaan, ucapku lagi. Berusaha menjelaskan mengapa aku melakukan perbuatan bodoh itu. Orang itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Masih tanpa melihat padaku, dia berkata, bukan, perbuatan lo kemarin itu cuma akibat. Penyebab utamanya udah bersama lo bertahun-tahun. Apa, Bang? Tanyaku tak mengerti. Kesombongan lo, jawabnya. Aku mengangguk pelan dan mengamini ucapnya. Aku kenal diriku sendiri. Manusia ini makhluk yang diciptakan paling sempurna, paling mulia. Tapi kemuliaan kalian itu gak lantas menjadikan kalian berhak sombong terhadap makhluk lainnya, ucapnya dengan datar. Kesombongan sudah banyak menjatuhkan manusia-manusia paling besar, paling kaya, paling beriman. Kesombongan membuat mereka lebih arogan, sok berkuasa, bertindak semaunya, sama sekali gak sadar kehancuran sudah mendekat di balik punggung. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa, tapi gak pernah berhak untuk sombong. Aku terdiam, menyimak kata-katanya. Betul, aku memang terlalu sombong selama ini. Manusia, kalian semua terlalu sombong. Sebenarnya apa yang kalian cari? Gumamnya pelan, entah ditujukan pada siapa kata-kata itu. Aku mengikuti arah pandangnya ke bawah sana. Jantungku langsung tercekat. Tepat di bawah tanjakan ini terlihat beberapa orang berpakaian compang-camping tengah berlutut. Mimik ketakutan dan putus asa terlihat di wajah mereka. Aku bahkan seakan mampu merasakan gemuruh di dada mereka. Lalu dari balik kabut mendadak muncul seseorang tentara Jepang. Pedang di tangan kanan. Dan tanpa aba-aba langsung memenggal kepala orang-orang itu satu persatu. Aku memekik ketakutan melihat adegan mengerikan itu. Namun orang itu tak beraksi apapun. Aku hanya menatap itu dalam diam. Tubuh tanpa kepala itu tumbang, lalu menghilang. Bagai pemutaran film, adegan berganti dengan kengerian yang lain. Kekerasan manusia atas manusia lain. Kesakitan juga kematian. Gambar-gambar itu tumbang tindih, menampilkan kejadian di tempat yang sama, namun dari berbagai masa yang berbeda. Semua darah dan air mata itu hilang dalam sekejap. Keheningan dan kabut kembali mengisi setiap sudut. Bapak Tere kembali pada keadaannya semula. Orang itu mengamit tanganku. Sudah waktunya bergerak. Aku berjalan dalam diam. Pemandangan mengerikan tadi membuatku tertekan
dan aku terlalu takut untuk bertanya apakah semua kejadian itu nyata. Aku mengedarkan pandangan. Hutan dan setiap penghuninya selama ini mungkin telah menjadi saksi kebingisan dan ego-ego manusia. Tiba-tiba angin mendadak hilang. Begitupun suara-suara serangga malam. Kengerian kembali mencekam benakku. Keringat dingin menetes dari dahiku. Aku tahu perasaan ini. Ada sesuatu yang sedang mendekat. Aku mencari-cari ke segala arah dengan panik. Bibirku gemetar dan jantungku mulai keras berdetak. Aku makin panik saat menyadari tak satu doa pun yang mampu kuingat. Orang itu berbalik dan memberiku aba-aba agar diam dan tak bergerak. Aku tak percaya melihat ada sedikit rona ketakutan di wajahnya. Dia yang biasanya tenang, aku makin dikecam kengerian. Lalu telingaku seakan menangkap sesuatu. Samar terdengar sebuah alunan, merayap pelan dari kesunyian. Lututku gemetar. Suara itu kian mendekat dan mendekat. Aura wingit mengambang di udara. Ini adalah suara gending gamelan Jawa. Tenggorokanku kering, namun kupaksakan bersuara untuk meredam ketakutanku. "Bang, Seruni?" tanyaku dengan suara bergetar. Wajahku sudah sepucat orang mati. Dia menggeleng, namun bibirnya juga terlihat sedikit gemetar saat menjawab pertanyaanku. "Nyilinggi." Di tengah kengerian mendadak ini, yang mampu kulakukan hanya berdiri diam dengan kaki yang gemetar seperti orang itu yang diperintahkan. Dari atas jalur pendakian, kabut tebal turun bergulung-gulung, menelan apapun di bawahnya. Mataku terbelalak, jeritanku tercekat di tenggorokan. Suara gending-gending bergaung semakin jelas, diikuti harum bunga kantil yang merebak. Sekejap saja gulungan kabut itu melahap tubuhku dan mengaburkan pandanganku. Ketika kabut itu perlahan menghilang, aku terkesiap mendapati diriku sendiri di tempat yang tak ku kenali. Tanjakan curam di depanku hilang berganti tangga batu dengan ratusan anak tangganya. Jantungku berdegup kencang menyadari aku berdiri di tengah-tengah tangga ini seorang diri. Orang itu juga menghilang. Ku edarkan pandangan. Seluruh tempat ini diselubungi kabut kelabu tebal yang bergerak perlahan. Masih ada puluhan anak tangga lagi untuk mencapai puncaknya yang diselimuti kegelapan. Pemandangan yang tak berbeda juga kutemukan ketika aku menoleh ke bawah. Puluhan anak tangga batu berbaris rapih ke bawah tanpa akhir seakan berujung di perut bumi. Ku cabut tanganku sendiri, berharap ini tak nyata. Rasa sakit cubitan itu membuat keringatku mengucur semakin deras. Dadaku bergemuruh. Kutahan dengan sia-sia isakan tangisku. Tak ingin mengganggu apapun itu yang sedang melayang ke sana kemari di balik kabut atas kehadiranku. Tak ada sedikit pun cahaya bulan yang mampu menembus selubung kabut. Namun tempat ini temaram diterangi cahaya obor yang berbaris di sisi kanan dan kiri tangga.
satu setiap 10 meter. Api obor itu bergoyang-goyang liar tiap kali terhembus aliran angin dingin yang terus turun dari puncak tangga. Angin dingin yang sama yang membuat lututku tak mampu berhenti gemetar. Untuk beberapa saat aku hanya mampu terpaku di tempatku berdiri, tak mampu beranjak sedikit pun, hingga mendadak harum bunga kantil tadi kembali hadir. Perlahan telingaku mendengar sayup-sayup gending gamelan tadi merambat dari suatu tempat di balik kegelapan. Semakin lama, wangi bunga kantil itu semakin pekat. Jantungku makin berderak. Siapapun pemilik wewangian ini sedang bergerak mendekat. Nafasku kian memburu. Apa yang harus kulakukan? Wewangian ini berasal dari kegelapan di bawah sana. Kutatap anak tangga batu yang akan menghantarkanku ke atas dengan ragu. Aura kengerian menguar dari sana. Seakan ada jari-jari kurus yang siap menjerat jika aku berani mendekat sedikit saja. Satu-satunya jalan hanya menyembunyikan diri di balik kabut di sampingku. Tebalnya kabut itu mengaburkan apapun yang ada di baliknya. Aku bahkan tak dapat melihat apa yang kupijak. Doa-doa kupanjatkan, semoga bukan jurang. Tubuhku sedikit bergidik ketika ku beranikan melangkah. Tebalnya kabut bahkan membuatku tak mampu melihat ujung sepatuku sendiri. Lalu kelegaan yang luar biasa membuncah saat menyadari kakiku menginjak tanah padat. Kelegaan yang langsung buyar kala menyadari wangi bunga kantil itu kian mendekat. Aku mengambil beberapa langkah lagi sebelum akhirnya menjatuhkan diri dari tanah. Berharap kabut ini mampu menyelubungiku dari siapapun pemilik wewangian ini. Harapannya tinggal hanya harapan, karena perlahan aku dapat melihat pohon-pohon cantingi mati di mana-mana. Kabut ini menipis dengan cepat. Aku makin ingin menangis saat melihat tangga batu di belakangku dengan jelas. Siapapun yang sedang mendekat juga akan melihat keberadaanku jika aku tak buru-buru mencari tempat persembunyian. Dengan tangan gemetar, kuseret tubuhku ke balik sebatang pohon cantingi terdekat. Kubekap mulutku sendiri agar tak bersuara, sambil terus menahan tangisanku yang seakan menggedor-gedor dada. Siapapun pemilik wangi bunga kantil itu sudah berada di belakangku. Dengan leher kaku, kupaksakan diri untuk mengintip di balik celah batang kurus pohon cantingi. Aku nyaris saja terpekik andai tanganku tak buru-buru mengunci mulutku. Berdiri di sana, sesosok perempuan tua berwajah pucat, berpakaian serba hitam. Wajah itu tertutup garis-garis keriput yang memanjang hingga seakan menciptakan gelambir di bawah dagu dan lehernya. Wangi bunga kantil yang pekat menguar dari tubuhnya. Rambutnya acak-acakan dan terurai melewati punggung, pinggang, dan kakinya. Aku tak tahan lagi ingin menangis. Dengan mata terbelalak lebar, aku hanya bisa mengintipnya tanpa berani bergerak dan bersuara. Inikah sosok yang dimaksud orang itu tadi? Nyi Linggi.
Keheningan yang mencekam terasa mencekik leherku. Aku mulai tak kuasa menahan gemetar tangan yang sekuat tenaga tengah membekap mulutku, dan sementara kakiku pelan-pelan mulai mati rasa. Perempuan tua mengerikan itu masih mematung di sana. Aku sudah tak tahan lagi. Sebuah gerakan kecil terlihat. Aku mengintipnya dengan penuh harap supaya dia cepat berlalu. Aku bahkan tak berani berdoa dalam hati. Takut perempuan tua itu ternyata bisa merasakan suara hatiku. Kemudian dengan gerakan perlahan, kulihat perempuan itu mulai melayang pergi. Kuhembuskan nafas dari mulut dengan hati-hati sekali. Untuk sementara aku aman. Saat kepalaku berbalik, lagi-lagi aku nyaris terpekik. Di bawah setiap pohon cantingi bergeletak banyak tubuh-tubuh kaku. Seorang di antaranya malah tepat bergeletak di sampingku tanpa kusadari. Aku megap-megap kehabisan nafas. Mataku panas. Air mataku mulai menetes deras. Aku tak sanggup lagi dengan semua ini. Aku ingin pulang. Namun kembali teringat pada Adi. Cepat-cepat kuhapus air mataku. Semua ini salahku. Aku yang harus menyelesaikan ini, pikirku. Dengan takut kuperhatikan tubuh-tubuh yang berbujur kaku ini. Mereka seakan-akan hanya tertidur biasa. Namun wajah-wajah pucat itu mengingatkanku bahwa mereka bukan manusia. Firasatku berbisik, jangan sampai membangunkan orang-orang ini. Dengan nafas tertahan, aku bergerak dengan hati-hati sekali. Tapi kemana? Kulayangkan pandang dengan kebingungan. Sebelum kabut tadi menyergap, tinggal selangkah lagi untuk ke Batu Lingga. Tapi sekarang di sini, aku sungguh mengalami disorientasi. Kemana harus ku cari pembalut terkutuk itu? Seekor burung hitam melompat-lompat di antara dahan cantingi di depanku. Aku memilih mengikuti kemana dia pergi. Suhu udara terasa semakin dingin, tapi tubuhku terus dibanjiri keringat. Burung itu membawaku masuk semakin jauh. Pohon cantingi dan semak tumbuh kian rapat. Rantingnya yang seperti jari mayat menyayat-nyayat kakiku. Kabut tipis kembali terlihat di setiap penjuru. Masuk semakin dalam. Nyaliku mulai habis, terkikis. Tiap waktu aku harus selalu mengingatkan diriku untuk bertahan, hingga tiba-tiba burung hitam itu hilang dari pandangan. Di depanku kini terhampar tanah lapang luas. Sejengkal di atasnya kabut kelabu terlihat mengambang. Burung itu membawaku ke tempat ini. Mungkin ini tempatnya, pikirku. Dengan nafas yang memburu dan detak jantung yang berlalu-lalu, kulangkahkan kakiku menapak tanah berkabut itu. Tanah lapang ini sangat luas dan datar. Di atas sana, bulan mengintip dari balik awan, membagi sedikit cahayanya padaku yang tengah gemetar ketakutan. Kabut tipis bergerak pelan kesana kemari seakan mempunyai nyawa sendiri. Saat mataku mulai terbiasa, di kejauhan terlihat siluet hutan. Dari tempatku berdiri, bayangan pepohonan itu terlihat bagaikan barisan raksasa yang tengah diam menunggu. Pelan aku bergerak, mengendap-endap. Dengan telapak tangan yang makin basah
oleh keringat, kuraba bungkusan kain putih tadi di kantong celanaku. Terasa sedikit tonjolan di sana. Dia masih ada di tempatnya. Aku terus bergerak semakin jauh. Kabut mulai naik selutut sepinggang hingga akhirnya menyelubungiku. Kini di mana-mana hanya terlihat kabut kelabu. Wajahku pucat pasi. Bagaimana caraku menemukan arah kembali di tengah kabut seperti ini? Jarak pandang yang terpangkas membuatku lebih berhati-hati lagi dalam melangkah. Dalam kabut sepekat ini, siapa yang tahu jika jurang sudah menganga di depanku. Tubuhku bergidik membayangkan kemungkinan itu. Sesuatu pelan-pelan terlihat. Awalnya hanya berupa siluet tak jelas. Aku berhenti untuk memeriksa situasi. Dari jarak sejauh ini, siluet itu terlihat timbul tenggelam, tertutup kabut yang terus bergerak. Aku harus mendekat. Perutku terasa kaku dan telapak kakiku hampir kebas. Pelan-pelan aku berjalan sambil menahan nafas. Keheningan ini sungguh-sungguh mencekram benakku. Bahkan suara kerikil yang tak sengaja terinjak langsung membuat tegak seluruh bulu di tubuhku. Semakin dekat, bayangan gelap itu semakin jelas terlihat. Itu hanyalah sebuah gundukan tanah merah. Jantungku berdegup kencang. Gundukan tanah itu benar-benar menyerupai bentuk kuburan. Lalu pandanganku tertumbuk pada sebuah benda yang tergeletak begitu saja. Di atas gundukan tanah itu, perlahan kuseret kakiku untuk melihat lebih dekat. Dan aku langsung tersentak saat menyadari itulah benda laknat itu, sumber dari semua kejadian ini. Tanganku gemetar kala menarik kain putih kusam pemberian bapak tadi dari kantong celanaku. Lalu ku genggam dengan erat di tangan kiriku. Dengan hati-hati sekali kuseret kembali kakiku lebih mendekat. Mataku membelalak melihat darah merah gelap merembes membasahi tanah gundukan itu. Dan tak hanya merembes, darah kental dan berbau anyir itu juga mengalir dengan lambat di sisi lain gundukan. Aku bergidik, dari mana datangnya darah sebanyak itu. Aku semakin dikecam kengerian kala menyadari pembalut itu seakan hidup. Dia berdenyut-denyut. Dengan menahan nafas dan jari yang tak mau berhenti gemetar, pelan ku angkat pembalut yang masih terus meneteskan darah itu. Dengan bergidik, ku perhatikan pembalut bekas itu. Aku memang tak salah lihat. Dia sungguh berdenyut. Dengan cepat ku bungkus benda celaka itu dengan kain putih di tangan kiriku. Mengikatnya lalu dengan setengah hati memasukkannya kembali ke kantong celanaku dan bersiap mundur kembali. Namun perhatianku tak teralihkan pada sebuah papan yang tergeletak begitu saja di ujung gundukan. Aku merinding. Jika papan itu tertancap di tempatnya, tak salah lagi. Gundukan ini memang sebuah kuburan. Saat papan itu kuangkat, aku langsung memekik ketakutan. Di sana tertulis dengan jelas nama Adi, lengkap dengan tanggal lahirnya. Aku makin ketakutan melihat tanggal kematian yang tertulis di sana adalah tanggal hari ini. Kubuang papan itu menjauh. Aku bergidik ngeri. Kini, tak hanya tanganku, seluruh tubuhku menggigil. Apa-apaan ini?
Jadi, jenazah di dalam keranda tadi memang Adi, dan sekarang dia sudah terbujur kaku di dalam kuburan ini. Mataku basah, air mataku mengucur deras. Dengan kedua tangan kugenggam tanah merah kuburan ini. Saat kubuka kembali, tanah merah itu berguguran dari telapak tanganku, jatuh dari sela-sela jariku. Jantungku terasa diremas. Rasanya sakit sekali. Ini sungguh nyata. Ini bukan mimpi. Lalu suara orang itu terngiang kembali di kepalaku. Kata-katanya melawan kenyataan di depan mataku. Mana yang harus kupercaya? Dadaku terguncang. Tangisanku tak dapat lagi kutahan. Namun di antara isak tangisku, telingaku mendengar suara lain tak jauh dari tempatku. Lalu mataku menangkap sebuah bayangan di antara kabut. Lurus di depanku, bulu kudukku meremang. Kenapa aku tak menyadarinya dari tadi? Tirai kabut menipis perlahan dan mataku terbelalak melihat apa yang kusaksikan. Tak jauh dari tempatku, sosok hitam tengah meringkuk di tanah. Jantungku berdegup tak terkendali, menyadari makhluk itu tengah menjilati darah yang menggenang dari pembalut bekasku tadi. Matanya yang kuning, besar, menatap tajam padaku. Seluruh sendiku gemetar hebat. Dengan sangat perlahan sekali kugeser tubuhku mundur, berhati-hati untuk tak membuat gerakan mendadak. Mata makhluk itu terus menatapku. Aku tengah berusaha menjauh perlahan. Lidahnya terus menjilati darah yang kugenggam di tanah dengan rakus. Aku terus mundur sambil berharap dia tak bangkit dan menerkamku. Sebuah bayangan hitam muncul di belakang makhluk itu. Sepasang mata kuning miliknya juga tengah menatapku. Makhluk itu ada dua. Jantungku berderap makin tak terkendali. Makhluk premium darah pertama itu kini juga ikut berdiri. Pemilik dua pasang mata yang tengah menatapku dari balik tirai kabut itu tetap diam di tempatnya, tak maju walau selangkah pun. Namun aku tahu, dengan tubuh sebesar itu, satu lompatan saja bisa akan langsung berada tepat di depanku, siap menancapkan taringnya menembus leherku. Lalu tiba-tiba gerak mundurku terhenti. Punggungku menabrak sesuatu. Perutku terasa mengejang. Lalu dengan leher kaku kuberanikan diri menengok ke belakang. Mataku langsung terbelalak lebar. Suara jeritanku terkunci. Tepat di belakangku berdiri seorang perempuan tua dengan rambut terurai panjang melewati kakinya. Wajahnya tak terlihat sama sekali karena tertutup kegelapan. Tapi aku langsung mengenali Nyi Linggi. Seluruh persendianku menggigil, tak terkendali. Tubuhku bagai tertancap di tanah, tak sedikit pun mampu kugerakkan. Yang kudapat kulakukan hanya menggerakkan bola mataku, menghindari tatapannya yang sedingin es. Jubah hitamnya bergerak liar tertiup angin yang tiba-tiba terhembus. Dari balik jubah hitam itu pelan-pelan terulur tangan pucat dengan kuku-kuku panjang berwarna hitam. Aku menatap jari-jari pucat yang bergerak, mencoba meraihku dengan ketakutan. Aku masih tak mampu bergerak. Bertepatan dengan jemarinya yang menyentuh pundakku, dan rasa dinginnya tiba-tiba menjalariku. Sebuah bayangan hitam diikuti suara kepakan sayap berkelebat di atasku.
Aku tak tahu itu apa barusan. Tapi aku menyadari tubuhku kembali dapat digerakkan. Dengan gemetar, ku beranikan mundur menjauh, berbalik, dan kabur secepat yang ku mampu. Entah ke arah mana aku berlari. Aku tak peduli. Punggungku terasa dingin dan terus-menerus bergidik. Membayangkan setiap waktu perempuan itu akan menyusulku atau dua makhluk hitam itu menancapkan taringnya ke punggungku. Kabut kelabu ini terus membekap dan seakan mengikutiku. Aku khawatir hanya berlari berputar-putar dalam kabut setebal ini. Lalu mendadak sebuah siluet kuburan muncul dengan cepat. Aku tercekat, tak dapat lagi menghindar. Aku jatuh terguling. Aku megap-megap kehabisan nafas. Aku pasrah. Tubuhku sudah terlampau lemas. Namun tak kulihat sosok itu dimanapun. Butuh beberapa saat untukku menyadari ini bukanlah kuburan Adi. Gundukan ini tempat yang berbeda. Nisan batu berdiri dengan kokoh di ujungnya. Dengan tubuh gemetar aku meringkuk mencoba menyembunyikan keberadaanku di bawah bayangannya. Suara kepakan itu muncul lagi. Lalu tiba-tiba seekor burung hitam muncul dari balik kabut dan mendarat tepat di batu nisan di atas kepalaku. Aku menjerit ketakutan. Suara jeritanku bergaung beberapa kali lalu hilang. Burung itu tetap berdiri di sana, tak peduli apakah ini burung yang sama yang tadi menuntunku ke sini. Leherku terasa kaku, tapi aku tak ingin mengalihkan pandanganku. Burung itu mengepakkan sayapnya, lalu turun dan hinggap di atas pusara kuburan itu. Paruhnya yang tajam mulai memasuki lumut yang tumbuh subur di permukaan nisan. Sesuatu melintas di benakku. Dengan cepat aku bergeser ke arah depan nisan. Dengan tangan gemetar, ku cabuti lumut-lumut yang tampaknya tumbuh subur di sana bertahun-tahun tanpa pernah dibersihkan. Cahaya bulan terlampau lemah untuk membantuku membaca tulisan yang terpahat di nisan itu. Dengan jari gemetar aku coba membacanya dengan tanganku. Huruf pertama yang terbaca adalah huruf M. Berikutnya, tanpa susah payah, aku mengenali huruf O. Aku kesulitan mengenali huruf berikutnya. Bahatannya sudah haus, dan guratan hurufnya terasa samar. Apakah huruf K? Sebuah tangan pucat tiba-tiba muncul dari belakang dan menarik tanganku dari nisan. Aku menjerit sejadi-jadinya. Lalu sebuah suara yang kukenal terdengar. Suara orang yang terus-menerus menemaniku malam ini. Hormatin orang yang sudah mati. Orang itu menarik tanganku menjauh. Dia memberiku aba-aba agar segera pergi dan mengikutinya. Antara terkejut dan lega, aku berlari mengejarnya. Untuk terakhir kalinya, ku sempatkan menoleh ke kuburan bernisan batu itu sebelum akhirnya terhalang selimut kabut. Ribuan pertanyaan berkelebat di pikiranku. Kuburan Adi, kuburan batu, Nyilinggi. Sibuk dengan pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan sebuah jawaban membuatku alpa dengan keadaan sekitar. Entah bagaimana caranya, aku mengenali tempat yang sedang kulewati ini, di mana hutan cantingi dan tangga batu itu. Jalur tanah merah penuh akan menjuntai dan berkabut tipis ini adalah jalur pendakian Linggarjati. Ketegangan menggantung di udara.
Ditambah sikap orang itu yang tak seperti biasanya. Dia terus memaksaku berjalan lebih cepat dan lebih cepat lagi. Dari sudut mataku terlihat bayangan perempuan bergaun putih mengikuti langkah cepat kami di atas sana. Melayang dari dahan ke dahan, sesekali tawanya terdengar, kering dan dingin, merobek keheningan hutan. Tak hanya satu, aku melihat beberapa, bergidik lebih fokuskan pandangan pada langkah kakiku. Tak seperti saat naik tadi. Rasanya perempuan-perempuan ini kian berani. Sesekali aku merasakan salah seorang mendekat tepat di sampingku, lalu dengan cepat kembali menjauh dengan hanya meninggalkan wangi melati yang bertahan lama di hidungku. Dengan cepat nafasku semakin memburu. Sikap orang itu juga sama sekali tak membantu. Melihatnya yang dia membuatku semakin tegang. Apa kami sedang dikejar sesuatu? Menyadari pikiran itu membuat pikiranku melilit dan darah terasa mendesit di urat nadiku. Pungguku mendadak dingin dan terasa membeku. Dengan ketakutan ku tengok ke belakang dan melihat kabut tebal yang bergulung turun. Mataku terbelalak ngeri. Hatiku berteriak, jangan lagi, jangan lagi. Tak dapat melakukan apapun, aku hanya pasrah menunggu. Hanya sekejap nafas, aku sudah terkurung kabut kelabu. Namun tak seperti tadi, kabut itu juga menghilang. Sadar bahwa jalur yang kulalui penuh turunan dan tanjakan curam, aku menghentikan langkahku, berdiri diam dan mencoba tenang. Orang itu tak jauh di depan, dia pasti akan menolongku. Kabut ini hanya berputar-putar di sekelilingku. Gelap dan kelabu juga pekat. Rasa dingin dan basah terasa menempel di belakang tubuhku. Diikuti harum kembang melati yang tiba-tiba menyeruak. Mataku terbelalak ketika mendadak sepasang tangan putih pucat terulur dari belakang dan langsung memelukku. Aku menjerit ketakutan. Tak hanya menjerit, aku pun meronta-ronta dengan kalap. Namun tangan putih pucat itu justru semakin memelukku erat. Wajah pemilik tangan pucat itu muncul mendadak. Kulitnya yang putih pualam menempel di pipiku. Tubuhku gemetar hebat. Suaraku kembali tercekat. Pelukannya yang dingin membuat tubuhku kaku dan tak dapat digerakkan sama sekali. Kulit pucat dan wangi melati ini, aku gelagapan saat menyadari. Seruni. Jantungku kian mencelos ketika bibir pucat itu mengeluarkan suara. Pinjam sebentar ya tubuhnya. Bersambung. Demikian kisah karya dari Bang Aras Anggara yang berjudul Teror Mistis Dua Pendaki di Gunung Ciremai versi Ayu. Jangan lupa klik subscribe agar tidak ketinggalan kisah misteri dari alam yang tak terlihat. Kritik, saran, dan juga request bisa diisi di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menyimak dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu kisah berikutnya.